Buktikan bahwa pernyataan berikut berlaku untuk setiap bilangan asli n dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Jadi si pernyataannya bisa kita tuliskan sebagai Pn itu sama dengan 1 per 2 kali 5 ditambah 1 per 5 kali 8 ditambah 1 per 8 kali 11 ditambah seterusnya sampai suku ke n yaitu 1 per 3n dikurangi 1 dikali 3n ditambah 2 dia sama dengan n per 6n ditambah 4. Angka pertama yaitu akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1 maka suku ke 1 yaitu dia isinya adalah 1 per 2 kali 5. Nah, dia sama dengan pernyataan yang ada di ruas kanan ini, n-nya kita ganti dengan 1. Maka diperoleh n-nya diganti 1, itu menjadi 1 per 6 dikali 1 ditambah 4, maka diperoleh 1 per 10 di ruas kiri sama dengan 1 per 6 dikali 1 tambah 4 adalah 10. Diperoleh 1 per 10 sama dengan 1 per 10, maka terbukti benar. Langkah kedua adalah asumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k. Nah, maka yang harus kita lakukan gampangnya adalah si pernyataan Pn tadi, itu si n-nya kita ganti dengan k. Nah, pernyataan itu yang kita asumsikan sebagai benar. Maka 1 per 2 kali 5 ditambah 1 per 5 kali 8 ditambah 1 per 8 dikali 11 ditambah seterusnya sampai suku ke buka 1 per 3k dikurangi 1 dikali 3k ditambah 2 sama dengan k per 6k ditambah 4. Nah, pernyataan ini kita asumsikan sebagai benar. Kemudian di langkah ketiga akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k ditambah 1. Nah, pertama perlu kita tulis dulu pernyataannya. Seperti di langkah kedua, kalau tadi n-nya diganti dengan k, maka di langkah ketiga n-nya diganti dengan k tambah 1. Maka diperoleh pernyataan 1 per 2 kali 5 ditambah 1 per 5 kali 8 ditambah 1 per 8 dikali 11 ditambah seterusnya sampai yang terakhir itu kita peroleh 1 per 3 dikali k tambah 1, si n-nya diganti k tambah 1 dikurangi 1, kemudian dikali 3 kali k tambah 1 ditambah 2. Dan yang di ruas kanan juga sama, n-nya diganti k tambah 1 dan di bawah 6 dikali k tambah 1 ditambah 4. Kemudian untuk memudahkan mengerjakannya boleh kita sederhanakan. Namun sebelumnya di sini ini kan kita tulis ulang ya. Jadi 1 per 2 kali 5, kemudian 1 per 5 kali 8, 1 per 8 kali 11. Sebelum kita menyederhanakan si U paling akhir ini, nah tadi kan dia si N-nya diganti dengan k tambah 1, maka suku sebelum si suku terakhir ini dia adalah suku UK, N sama dengan K, maka boleh kita tuliskan di depannya agar nanti terlihat saat kita akan mengganti. Nah, ini sudah dituliskan 1 per 3K min 1 dikali 3K ditambah 2. Nah, maka suku terakhirnya di yang atas yang ini kita sederhanakan. Maka diperoleh tambah 1 per, ini yang depan 3K dikali ya ke dalam kurung diperoleh 3K. Kemudian 3 dikali 1 itu 3, kemudian dikurangi 1, maka diperoleh 2. Kemudian yang belakang 3 dikali K itu diperoleh 3K. Kemudian 3 dikali 1 diperoleh 3 dan ditambah 2 maka diperoleh 5. Nah, ini adalah suku terakhirnya. Di ruas kanan sama dengan K tambah 1 per ini dikali 6K. Kemudian 6 dikali 1 itu 6 ditambah 4 maka diperoleh 10.
Kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu adalah pembuktian ruas kiri. Di sini boleh dikasih keterangan pembuktian ruas kiri. Nanti langsung saya tuliskan ya, jadi yang ruas kanan ini adalah goal akhir kita. Jadi kita tujuannya menemukan bentuk K tambah 1 per 6K ditambah 10, kemudian nanti kita ubah menjadi bentuk K tambah 1 per 6 dikali K tambah 1 ditambah 4. Oke, sekarang kita akan melakukan pembuktian ruas kiri, maka perhatikan yang ada di ruas kiri, si bentuk ini ya. Nah, di sini coba perhatikan bahwa dari suku 1 sampai suku ke U, N sama dengan K, itu adalah pernyataan yang sama yang kita temukan di asumsi. Nah, maka dia adalah asumsi yang kita punya. Nah, si asumsi yang kita punya itu dia bilang kalau dari U1 ditambah sampai ke UK itu sama dengan K, dia yang ruas kanan, itu sama dengan K per 6K ditambah 4. Maka si ruas kiri ini yang dari U1 sampai UK boleh kita ganti dengan K per 6K ditambah 4. Oke, sudah kita ganti, paling depan menjadi K per 6K ditambah 4, maka suku selanjutnya adalah yang terakhir. Ini kita tuliskan, ini berarti ditambah 1 per 3K ditambah 2 dikali 3K ditambah 5. Nah, si dua suku ini yang akan kita ubah agar diperoleh menjadi K tambah 1 per 6K ditambah 10. Langkah pertama adalah suku yang depan bisa difaktorkan. Maka diperoleh sama dengan K per, di sini kan kita punya 6K ditambah 4, maka difaktorkan si 2-nya, maka diperoleh 2 dikali 3K ditambah 2. Yang suku kedua masih sama, 1 per 3K ditambah 2 dikali 3K ditambah 5. Nah, di sini kan semakin jelas ya perbedaan penyebutnya. Nah, maka karena dia terdapat dua pecahan, kita jadikan satu terlebih dahulu dengan cara menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya yang ada di suku pertama, dia kan penyebutnya adalah 2 dikali 3K ditambah 2. Maka perlu dikali dengan 3K ditambah 5. Sehingga pembilangnya juga dikali dengan 3K ditambah 5. Diperoleh K per 2 dikali 3K ditambah 2 dikali 3K ditambah 5. Oke, kemudian suku selanjutnya, dia kan penyebutnya 3K ditambah 2 dikali 3K ditambah 5. Maka kurang 2 ya. Nah, berarti pembilang penyebut dikali dengan 2. Diperoleh 2 per, oh ini belum ditulis ya yang tadi, jadi 3K ditambah 5. Oke, yang kedua, berarti 2 per 2 dikali 3K ditambah 2 dikali 3K ditambah 5. Nah, ini penyebutnya sudah sama, maka si pembilangnya boleh dijadikan 1. Penyebutnya sudah sama ya, sekarang kita hitung si pembilangnya. K dikali 3K, maka diperoleh 3K kuadrat, kemudian K dikali 5, maka diperoleh 5K, kemudian nih paling belakang ditambah 2. Nah, selanjutnya adalah si pembilangnya difaktorkan, tapi yang penyebutnya boleh ditulis terlebih dahulu. Oke. Nah, pembilangnya difaktorkan, maka diperoleh hasil pemfaktorannya adalah 3K ditambah 2 dikali K ditambah 1. Nah, sampai di sini kita peroleh faktor yang sama nih di pembilang dan di penyebut, maka boleh dicoret, yaitu 3K ditambah 2 dibagi 3K ditambah 2 kan hasilnya 1. Nah, yang tersisa adalah di pembilang K tambah 1 dibagi 2 dikali 3K ditambah 5. Nah, sampai di sini kita hitung
si penyebutnya. Pembilang K tambah 1 per 2 dikali 3K itu adalah 6K, kemudian 2 dikali 5 itu adalah tambah 10. Nah, di sini sudah kita peroleh bentuk yang sama dengan yang kita mau di atas tadi, yang ini. Nah, sampai di sini maka tinggal kita ubah bentuknya sedemikian sehingga memuat K tambah 1. Maka dia sama dengan K ditambah 1 per 6 dikali K tambah 1 ditambah 4. Nah, sampai sini terbukti. Nah, terakhir adalah menuliskan kesimpulan. Kesimpulannya diperoleh berdasarkan langkah 1, 2, dan 3, maka PN terbukti benar untuk N bilangan asli. Buktikan bahwa pernyataan berikut berlaku untuk setiap bilangan asli N dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Nah, pernyataannya adalah di sini dituliskan PN sama dengan sigma I-nya dari 1 sampai N untuk fungsi 2i dikurangi 1 kuadrat itu sama dengan 1 per 3n dikali 2n min 1 dikali 2n ditambah 1. Langkah pertama itu adalah akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Oke, akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1, maka diperoleh untuk yang ruas kiri, ini N-nya sama dengan 1, berarti I-nya kita ganti dengan 1, diperoleh 2 kali 1, kemudian dikurangi 1, kemudian dikuadrat. Yang ada di ruas kanan diperoleh 1 per 3 dikali 1 dalam kurung 2 dikali 1 dikurangi 1 dikali 2 kali 1 ditambah 1. Untuk yang ruas kiri diperoleh 2 dikali 1 dikurangi 1 itu 1 ya, menjadi 1 kuadrat sama dengan yang ruas kanan 1 per 3. Ini 2 dikurangi 1 itu berarti 1, kemudian 2 dikali 1 ditambah 1 itu berarti 3. Nah, maka diperoleh 1 kuadrat 1, ini 1 per 3 dikali 3 itu 1. Maka diperoleh benar untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah kedua itu adalah asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Nah, maka kita tulis saja si pernyataannya dengan diganti N-nya sama dengan K. Diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai K. Untuk fungsi 2i dikurangi 1 kuadrat sama dengan 1 per 3k dikali 2k dikurangi 1 dikali 2k ditambah 1. Nah, ini kita asumsikan sebagai benar. Kemudian di langkah ketiga akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Maka kita tulis pernyataannya dengan mengganti N sama dengan K ditambah 1. Sehingga diperoleh sigma I-nya dari 1 sampai K tambah 1 untuk fungsinya tetap. Fungsinya 2i dikurangi 1 kuadrat sama dengan 1 per 3. N-nya diganti K tambah 1 ya. Diperoleh K tambah 1 dikali 2 dalam kurung K tambah 1 dikurangi 1 dikali 2 dalam kurung K tambah 1 ditambah 1. Nah, untuk mempermudah pembuktian, si ruas kanan yang dalam bentuk K tambah 1 boleh disederhanakan menjadi 1 per 3 dikali K tambah 1 dikali 2 kali K itu 2K, 2 kali 1 kurangi 1 itu berarti tambah 1. 2 kali K itu 2K, kemudian 2 dikali 1 itu 2 ditambah 1, berarti ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya adalah pembuktian ruas kiri. Di pembuktian ruas kiri, ini boleh dituliskan pembuktian ruas kiri. Maka kita ambil saja yang di ruas kiri, yang ini ya. Dituliskan kembali boleh, yang akan kita buktikan adalah sigma I-nya dari 1 sampai K tambah 1 untuk fungsi 2i dikurangi 1 kuadrat.
Nah, di sini kita akan memunculkan si bentuk yang kita asumsikan sebagai benar. Jadi, bentuk sigma I-nya dari 1 sampai K harus muncul di sini. Maka kita pisah dulu nih si K tambah 1-nya menjadi ini sigma, dia dari 1 sampai K. Ini kan yang kita punya di asumsi. Ini untuk fungsi 2i dikurangi 1 kuadrat. Nah, kan masih bersisa si suku terakhir ya, suku ke UN sama dengan K tambah 1. Maka dituliskannya menjadi sigma I sama dengan K tambah 1, karena tinggal dia sendiri, maka dia dari K tambah 1 sampai K tambah 1 juga. Untuk fungsinya sama, 2i dikurangi 1 kuadrat. Nah, kemudian di sini, ini kan kita sudah punya ya di asumsi ya. Di sini, di asumsi ini. Maka boleh langsung kita ganti. Sigmanya kita ganti dengan pernyataan di asumsi, maka dia menjadi sama dengan 1/3 dikali K dikali 2K dikurangi 1 dikali 2K ditambah 1. Nah, kemudian suku yang berikutnya, si sigma I sama dengan K tambah 1 sampai K tambah 1 ini, kita tuliskan, si I-nya diganti K tambah 1 menjadi 2 kali K tambah 1 dikurangi 1 kuadrat. Nah, kemudian disederhanakan, yang depan masih sama ya, 1/3 dikali K dikali 2K dikurangi 1 dikali 2K ditambah 1 ditambah ini menjadi 2 dikali K itu adalah 2K, kemudian 2 dikali 1 itu 2 dikurangi 1 maka ditambah 1 kuadrat begini ya. Oke, ini kan kita sudah lihat ya, oh dia sama-sama punya faktor 2K ditambah 1. Nah, tapi si suku pertama dia itu punya penyebut, yaitu 1/3. Maka si suku kedua perlu disamakan penyebutnya. Agar punya penyebut 3, maka pembilang juga dikali 3. Jadi dikali 3/3. Nah, di sini kedua suku punya beberapa faktor yang sama, yaitu 1/3 dan juga 2K tambah 1. Nah, maka bisa difaktorkan keluar kurung. Si 1/3 keluar kurung, kemudian ini 2K tambah 1, 2K ditambah 1, ini kurung besar. Kita lihat dulu suku pertama. Ini kan sepertiganya sudah keluar ya ke sini. Kemudian 2K tambah 1 sudah keluar di sini. Maka sisanya tinggal K kali 2K min 1. Ini untuk yang suku pertama. Di sini masih K dikali 2K min 1. Kemudian ditambah, nah suku kedua kita perhatikan. Ini kan sepertiganya kan sudah keluar, maka tinggal pembilangnya saja, tinggal si 3. Kemudian di sini yang belakang yang 2K tambah 1 kan awalnya dia kuadrat. Keluar 1 berarti masih sisa 1. Berarti yang kita tuliskan di sini adalah 3 dikali 2K ditambah 1. Nah, sampai di sini tinggal kita sederhanakan yang ada di dalam kurung besar. Maka diperoleh 1/3 dikali 2K ditambah 1. Kemudian dituliskan K kali 2K, 2K kuadrat. K dikali negatif 1 itu negatif K. Kemudian 3 dikali 2K itu 6K. Kemudian 3 dikali 1 itu adalah 3. Kemudian dijadikan satu yang sejenis diperoleh 1/3 dikali 2K tambah 1 dikali 2K kuadrat, ini min 3 ditambah 6. Oh, min K ditambah 6K, ini diperoleh positif 5K ditambah 3. Nah, yang belakang ini kita faktorkan, maka diperoleh 1/3 dikali 2K ditambah 1 difaktorkan menjadi K tambah 1 dikali 2K ditambah 3. Nah, sampai di sini kan sudah kita peroleh ya bentuk yang sama dengan yang ada di sini. Cuman susunannya saja berbeda letaknya. Tapi karena dia operasinya perkalian, maka tidak masalah ya.
Atau boleh kita susun seperti yang kita mau di depan, maka dia menjadi 1/3 dikali K tambah 1 dikali 2K ditambah 1 dikali 2K ditambah 3. Nah, kemudian karena kita sedang melakukan pembuktian, maka dituliskan lengkap sesuai dengan apa yang mau kita buktikan. Berarti dituliskan dalam bentuk K tambah 1, sehingga diperoleh ini ya, kan dari awal ini tadi. Nah, tinggal kita tuliskan ulang aja. Ini 1/3 dikali K tambah 1 dikali 2 kali K tambah 1 dikurangi 1 dikali 2 dikali K tambah 1 ditambah 1. Maka terbukti. Nah, sampai di sini tinggal dituliskan kesimpulannya. Kesimpulannya, berdasarkan langkah 1, 2, dan 3, maka PN terbukti benar untuk N bilangan asli. Buktikan bahwa pernyataan berikut berlaku untuk setiap bilangan asli N dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Pernyataan yang akan kita buktikan yaitu adalah PN sama dengan 5 pangkat 2N dikurangi 1 habis dibagi 8. Nah, pernyataan seperti ini dalam bahasa matematika boleh dinyatakan sebagai 8 habis membagi, ya tanda ini dibaca habis membagi 5 pangkat 2N min 1. Pernyataannya menjadi PN sama dengan 8 habis membagi 5 pangkat 2N min 1. Untuk seterusnya saya akan menggunakan bentuk ini ya. Oke, untuk induksi matematika langkah pertama adalah akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Maka kita ganti N yang ada di pernyataan dengan 1 diperoleh 8 habis membagi 5 pangkat 2 dikali 1 dikurangi 1. 8 habis membagi 5 pangkat 2 kurangi 1. 8 habis membagi 25 dikurangi 1. 8 habis membagi 24. Ini benar ya? Oke, langkah kedua adalah asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Maka pernyataannya tinggal kita ganti saja, diperoleh asumsinya adalah 8 habis membagi 5 pangkat 2K dikurangi 1. Ini diasumsikan sebagai benar. Kemudian langkah ketiga, akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Maka kita tuliskan dulu pernyataannya, yaitu yang akan dibuktikan bahwa 8 habis membagi 5 pangkat 2 dikali K tambah 1 ditambah, dikurangi ya, dikurangi 1. Nah, ini boleh kita sederhanakan dulu bentuknya menjadi 8 habis membagi 2 kali K, itu 2K ya, 5 pangkat 2K, 2 dikali 1 berarti ditambah 2 dikurangi 1. Kemudian selanjutnya, si bentuk 5 pangkat 2K ditambah 2 itu kita jabarkan sehingga diperoleh 8 habis membagi 5 pangkat 2K dikali 5 pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian kita hitung nih 5 kuadrat itu 25 ya. Berarti 8 habis membagi, saya balik letaknya menjadi 25 itu dari 5 kuadrat dikali 5 pangkat 2K dikurangi 1. Ini 5 ya, biar lebih jelas. Nah, kemudian kita munculkan si asumsi. Asumsinya itu adalah 5 pangkat 2K dikurangi 1 itu habis dibagi 8. Nah, maka si 25 kali 5 pangkat 2K ini kita pecah menjadi 24 5 pangkat 2K. Jadi si 5 pangkat 2K ini boleh dimisalkan sebagai koefisien.
Berarti ini ditambah 25 kan menjadi 24 tambah 1 ya. Berarti ini 1 dikali 5 pangkat 2K, ini min 1. Nah, biar bagus boleh ditulis ulang menjadi 8 habis membagi 24 kali 5 pangkat 2K ditambah 5 pangkat 2K dikurangi 1. Nah, coba diperhatikan 24 kali 5 pangkat 2K itu si 24-nya habis dibagi 8. Nah, karena salah satu faktor perkaliannya habis dibagi 8, maka si 24 kali 5 pangkat 2K ini habis dibagi 8. Kemudian di selanjutnya, ini kita peroleh 5 pangkat 2K dikurangi 1. Coba perhatikan, dia bentuknya sama dengan asumsi. Nah, maka dari asumsi, kita tahu dari asumsi bahwa si 5 pangkat 2K min 1 ini habis dibagi 8. Nah, karena kedua suku sama-sama habis dibagi 8, maka secara keseluruhannya terbukti bahwa si 5 pangkat 2 dalam kurung dikali K tambah 1 dikurangi 1 habis dibagi 8. Kemudian tinggal tuliskan kesimpulannya. Kesimpulannya, berdasarkan langkah 1, 2, dan 3, maka PN terbukti benar untuk N bilangan asli. Dengan menggunakan prinsip induksi matematika akan dibuktikan pernyataan bahwa PN yaitu sama dengan N kurang dari 2 pangkat N untuk N lebih dari sama dengan 1. Langkah pertama, akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, ini karena batasnya dimulai N lebih dari sama dengan 1, maka dia N-nya sama dengan 1. Seandainya ditemukan, misalkan soalnya itu untuk N lebih dari sama dengan 4, maka langkah pertama ini dibuktikannya untuk N sama dengan 4. Oke, untuk soal ini berarti kita akan membuktikan untuk N sama dengan 1. Maka si pernyataan ini kita ganti N-nya sama dengan 1. Diperoleh, N-nya diganti 1, maka 1 ya kurang dari 2 pangkat 1. Maka diperoleh 1 kurang dari 2. Ini benar. Kemudian langkah kedua, asumsikan PN benar untuk N sama dengan K, maka diperoleh asumsi bahwa K kurang dari 2 pangkat K itu adalah benar. Selanjutnya adalah langkah ketiga. Akan dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K tambah 1, maka pernyataannya kita tuliskan terlebih dahulu. N-nya diganti K tambah 1, maka dia kurang dari 2 pangkat K tambah 1. Nah, yang akan kita lakukan adalah pembuktian ruas kiri. Maka di pembuktian ruas kiri, yang akan kita buktikan adalah yang ruas kirinya terlebih dahulu ke kanan. Berarti di sini K ditambah 1. Nah, sebelum dilanjutkan, ini kalau mengerjakan induksi matematika kotak samaan, triknya boleh kita jabarkan dulu di coret-coretan untuk yang ada di ruas kanan. Nah, yang ada di ruas kanan, itu kan dia isinya adalah 2 pangkat K tambah 1. Nah, dia itu kan sama dengan 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Nah, si bentuk ini dia kan sama dengan 2 kali 2 pangkat K. Artinya, dia sama dengan 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Nah, nanti goalnya kita saat membuktikan, kita akan mencapai si bentuk ini. Ya. Oke, kita kembali ke pembuktiannya. Awalnya adalah K ditambah 1. Nah, kan di asumsi itu bilang ya di sini, bahwa K itu kurang dari 2 pangkat K. Maka si K tambah 1 ini ketika kita ubah, itu dia diperoleh bahwa K tambah 1 itu kurang dari 2 pangkat K ditambah 1. Gitu ya, ini dapat dari asumsi. Oh, K-nya kurang dari 2 pangkat K. Kemudian, kan kita mau mencapai bentuk yang ini ya.
Berarti boleh dituliskan si K tambah 1 yang kurang dari 2K ditambah 1 itu juga kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Kan bener ya kalau 1 itu selalu kurang dari 2 pangkat K, karena si K-nya kan dimulai dari 1. Nah, berarti 1 kurang dari 2, itu untuk yang sama dengan 1. Nah, seterusnya kan si 1 ini selalu kurang dari 2 pangkat K. Nah, ini kan sudah diperoleh ya bentuk yang seperti kita coret-coret tadi, maka alurnya tinggal kita ubah menjadi ke atas. Nah, dia berarti si K tambah 1 tadi juga kurang dari 2 kali K, maaf, 2 dikali 2 pangkat K. Nah, si bentuk ini bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Berarti dia juga kurang dari 2 pangkat K ditambah 1. Nah, sampai di sini terbukti. Tinggal dituliskan kesimpulannya. Berdasarkan langkah 1, 2, dan 3, maka PN terbukti benar untuk N lebih dari sama dengan 1.